alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul mawlana azim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada. Surah Fussilat, surah yang ke-41, ayat yang ke-30. Bapak-bapak, ibu-ibu, minyak mama, alim ulama, cari pandai, subuh rendang dalam nagari, tunjuk nangkama jari sasih nangkama nyako. Ibarat kayu gadang di tanah koto, batangnya sampai menyangga akar sampai paselo, daunnya nang rindang pataduh dalam kehujanan, balindong dalam kepanasan. Pakai cekurang wak pasti ikan dalam air, lah tentu dewe jantan diberti. Mande-mande ambo bunuh kandung di papeh rumahan gadang, pemuda-pemudi lima jari maji, sidang jamaah yang Ramadan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Allah masih berikan kepada kita keimanan yang kuat sehingga kita bisa hadir di masjid yang megah kebanggaan Kota Palu. Hadir di masjid ini memenuhi undangan Allah. Lah malam kebarat ini, lah malam kebarat ini, berbeda-beda Ustaz. Ada nama lampu puluhan tiga, ada nama lampu puluh. Sampai kini ada berbagai macam. Ada orang puasa pertama hari Ahad. Saudara-saudara awak di bawah yang mulai puasa hari Ahad tiap tahun masuk pipi. Yang kedua hari Senin Hisab Muhammadiyah yang hari Selasa pemerintah. Kemudian hari Rabu masih ada saudara-saudara kita yang juga bilangan. Bahkan sampai tadi pagi masih ada orang puasa. Allah dua hari poso jadi poso. Lama dia mati rokok setengah hari, makan di mangko tapi lawi. Kadang bedo bulo manggaleh takjilo kerajaan. Poso indah tapi mengalih rokok dulu. Balik lagu seperti ribu poso wajib. Uang sangat poso dan poso berang. Dan di akhir ya Allah bulan Ramadan tidak juga bertobat. Baca rawatib. Mudah-mudahan kita berdoa malam ini yang kedua dari rumah, yang cari bulan besok pagi yang mulai masuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Allah berikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada umatnya di yaumil akhir. Orang yang paling cekeh, cimpili kalian, kajian Nabi cijago. Ketika nama Nabi dibaca, ini mengambil saja, memanau saja. Bacalah salawat. Boleh salawat Badar, salawat Jibril, salawat Tasbih, macam-macam salawat yang dibaca. Kini wahannya sendiri. Mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti dengan Rasulullah di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu apa? Biasa di meja masjid itu ada tulisan maksimal ceramah tarawih 20 menit, ceramah subuh baiklah tanggal 7, khutbah Jumat 15 menit. Biasa di situ barang Bapak sampai selesai itu sambuannya kita saja kita tadi. Kenapa awak? Jadi mulai
boleh menjual, boleh menendang, yang tak boleh menakur. Kalau menakur itu manitia ini, kecemur itu kau imato manitia. Nabi itu hidup menjual itu. Bahkan nyawa kan main di muar yang lalu, banyak bako manitia ini terasa banyak kaji Ustaz, lama kaji buya, mimodeko mamia, kecil orang minang, pakai lagi mubadi, semakin berisi, semakin merudut. Mungkin dalam mubana mana kaji, mana tua, kau bercampur. Lah semangat orang menunggu awak hijau-hijau. Ibu di rumah kau ditanya, lama kaji masih hakim tadi, lama itu, ICA, apa lah ICA tadi? Lebih Ustaz hijau-hijau, 8 nih tanggal hari puasa. Kini malam hari awak menangkap pengajian dua. Kuliah yang penting apa nawak saksikan malam kini awak dengan tak bawa pulang kaji. Awak dalam orang saja dah 20-27 paling 10 menit selesai dia ulama. Ambo sepanjang perjalanan tadi bocah sepanjang jalan nak tanggung banyak bonda, banyak foto di tampil makan. Mengaku Ruko basamu salah Ustaz, apa dah salah. Tapi kadang-kadang dek gara-gara ruko basamu mulai malam 21 ada ruko basamu alumni SD, bisu alumni SMP, alumni SMA, alumni sarjana, alumni pasca, RT RW sampai ke malam 29. Dari malam pertama sampai malam 20 begitu istiqomahnya awak. Dah pandai awak disiplin berjamaah, solat maghrib berjamaah di masjid. Ditambah dulu solat ba'diyah maghrib. Beko berjamaah tu isya di masjid. Ditambah sudah tu mendengarkan majlis ilmu. Ditambah lo beko solat tarawih berjamaah. Gara-gara 10 hari awak di buku bahasamu rusak nasalamu tadi. Berarti iko ciri-ciri nak berhasil awak. Tu cie. Nang kedua 10 malam terakhir ko lah banyak orang yang hijrah. Hijrah dari masjid ke Basko. Hijrah dari masjid ke Transmart. Hijrah dari masjid ke stasiun, bandara, terminal, mudik pulang kampung. Tak takana sembahyang tarawih dari mana pertama tadi. Iko hilang Ramadan apa? Kau kecil Allah tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqomah. Iko nampak yang paling istiqomah. Bahawa kaman dapat lah anda pun tak takut. Tapi nak di sekolah tu dapat lain. Kau di sekolah ni taruh macam ni. Kan live di mana kau di yang boleh wah di Facebook di YouTube nampak ramai tadi. Dapat lain tu malam ke-7 baru 2 tingkat masjidnya 10 malam pertama lapiat sampai ke atas bangun. Masuk malam nang kasabalik ruangan di lantai 2 bakunci lampu mati lapiat bangun. Masuk malam nang kali mau balik lapiat nampak yang belakang ala baru balik. Iko nak macam ni lebih mudah nampak. Maka dek 10 malam terakhir ko awak lah banyak nak salah, banyak nak khilaf, tak disiplin lagi. Kembali balik beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan Ramadan kini Ramadan yang paling berharga, yang paling terbaik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Maka yaumuhu khairum min amsihi. Barang siapa yang Ramadan tahun kini, bulan kini, hari kini dibandingkan sebelumnya lebih baik hari ini, fahuwa rabih. Itu yang paling beruntung. Itu yang kita inginkan. Bibur apa? Banyak amalan-amalan sunnah kadang-kadang Allah lalaikan di 10 malam terakhir. Bahkan semenjak malam pertama di bulan Ramadan. Mana kata Ustaz? Padahal amalan sunnah ini nilainya setara dengan amalan wajib di luar bulan Ramadan. 1.
banyak orang siswa lo inyo makan sahurnya sangat 2 balik. Jam sabalik makan sahur. Cari ada buat di kampung-kampung. Lama minggu 2 merokok-rokok di masjid, kalau nasi di masjid. Nyobain makan jam setengah 2 balik. Lah, makan para siang selawat sekali. Beko tiba di rumah lalalok jam setengah 8 baru jago. Hilang dini hari tadi, di waktu sahur tadi hilang. Itu ndak makan sahur dan mau dulu. Itu makan kalalok namun hilang sih sunnah. Tubaan Ustaz, jago awak sunnahnya adalah mengakhirkan sahur. Tapi sebelumnya kadang-kadang ibu-ibu apa jago lain jam 4. Yang mana jago kok? Jam 4 sebelum iktikaf. Kadang-kadang iktikaf risiko kan? Sebelum iktikaf 20 hari pertama, jago jam setengah 4. Ana wakakok dulu kok. Kebanyakan ibu-ibu apa wakakok dulu? Dapur lah wakakok. Beko lah urusan dapur tu. Banyak orang yang melupakan sunnahnya, ndak solat sunnah tahajud. Kuspelero. Tapi kadang-kadang banyak orang meninggalkan. Padahal sholat sunnah tahajud itu nilainya tinggi. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita sholat sunnah tahajud minimal 2 rakaat tapi rutin. Sangat dicintai oleh Allah. Amalan sederhana, kecil, terus menerus, kontinu, tak pernah putus. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang awak rukuk. Dek sibuk membuat sambar 7 macam rukuk warna. Anak 7 orang beda lo ke 7 sampai. Anda tak kenal sholat sunnah tahajud dari bulan. Cuba awak imam-imam manual dari malam pertama Ramadan sampai kini. Karena pada bulan tarbiyah bulan pendidikan, alainak bolong sholat sunnah tahajud. Itu minimal kok 2 rakaat. Boleh sampai, boleh 6, boleh 8. Kalau lah 10 malam terakhir tadi desain di masjid-masjid iktikaf berjamaah. Rugi orang tak sholat sunnah tahajud. Apalagi bulan Ramadan. Apalagi sholat sunnah tahajudnya di tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Di mana kok? Di masjid. Yang lebih khusus lagi di masjid mau. Di Masjidil Haram. Para sholat sunnah di sini. Sekali itu sembahyang di situ, sama awak sholat di Masjid Al-Hakim Islamic Center Padang, 100 dibuka nih. Itu makanya bondo-bondo orang mimpi umrah ini. Berbeda jawab, kurang 10 malam terakhir di Ramadan di situ semakin ramai, semakin baik cici, panas sasak kita indah. Tapi yang yakin di tempat itu masing-masing masih ramai ibu dan bapak. Jika kan dari pusatnya kok dari tempat masing-masing kemari. Tapi cari dari komplek masing-masing banyak yang hilang. Ya. Kita berdoa semoga Allah berikan rezeki kepada kita. Tahun 2025 nanti awak sadua lahai pai umrah full Ramadan ke Makkah tu Iswa. Amin lah Bu. Bapak sampai itu nak tahu jemaah lagi boleh. Kosong aja kok. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki. Nah itu yang tak mungkin. Allah berikan derajat takwa kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan carikan jalan keluar. Payah Ustaz Piti ada depo jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan carikan rezeki. Allah akan carikan dari arah yang tidak bisa disangka. Maka jangan tinggalkan sholat sunnah tahajud di hari itu. Dalam hadis Rasul disampaikan Allah turun ke langit dunia akan diberikan dikabulkan 3 permintaan hambanya. Yang pertama, hal min mustaghfirin, ada orang yang minta ampun di waktu itu, fa'afirulah, Allah akan ampuni dosanya. Hal min ta'imin, ada orang yang bertaubat, menitiskan air mata, menyesal terhadap apa yang dia perbuat selama hidupnya, fa'atubu ilaih, Allah akan menerima taubat. Hal min sa'ilin, ada orang yang punya hajat, punya permintaan, punya keinginan, belum dikabulkan, ketika itu Allah kabulkan, fayusul, Allah beri, Allah agih apa yang orang minta dan kita inginkan. Tak rugi tu. Jago lain di hari, tapi dek mengajar dunia tu kan.
orderan makanan sahur orang nak takana sholat sunat tahajud lah azan surah jo sahur nak kan itu. Padahal di waktu sahur itu tempat kita untuk bermohon ampun kepada Allah. Wa mustaghfirina lil ashab, minta ampun, perbanyak minta ampun kepada Allah waktu sahur. Kedua, sahur kita akhirkan kemudian sholat sunat tahajud. Kemudian selanjutnya apa? Ketika azan setelah azan subuh berkumandang, ada sholat sunnah yang kadang-kadang kita lalaikan. Sholat sunnah fajar. Mana paling lancar Ustaz? Di rumah atau di masjid? Bu, mana lancar? Sholat sunnah mana lancar di rumah atau masjid? Di rumah, Bu. Kalau sholat sunnah. Tapi perkirakan pulau jarak awak rumah dari masjid ke rumah awak 10 kilo jarak. Baiklah lama-lama sholat sunnah di rumah. Itu nak dapat awak kebilang imam. Awak agak. Tapi kalau dia masjid awak dake di rumah, lebih utama sholat sunnah di rumah. Itu maka kata Rasulullah, hiasilah rumahmu dengan sholat dan baca Al-Quran. Di rumah yang tak ada sholat sunnah yang karajokan, indah membaca Al-Quran, sama rumahnya kuburan. Bu, kalau kuburan itu sampai aku kurang mati. Kalau tidak ada yang mengaji di rumah, tidak ada yang sholat sunnah di rumah, berarti orang penduduk rumah itu sama je orang bagi roh. Boleh tak keren kok. Tapi nama-nama saya sebutnya. Maka hiasi dengan sholat sunnah baca Quran. Ya. Sholat sunnah fajar 2 rakaat. Khairun minad dunya wa ma fiha, sama, lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Banyak Ustaz menyampaikan. Cuma awak kadang-kadang melalaikan. Bu, ada anak muda melamar anak gadis ibu. Anak gadis ibu dosen di UI. Nyu melamar nak gadis awak. Anak bertanyaan ke pemuda tu. Bu, anak bertanya pertama kali ke pemuda tu. Di mana karajuang? Anak siapa? Di mana kampuan? Pandai-pandai lu lama ada dia tentu yang masalah apa? Yang jawab pemuda tu. Saya mempunyai dunia isinya. Baik itu, lemon bu terima tidak? Bu, lemon bu terima tidak? Inyo rajin sholat subuh, inyo rajin sholat sunat fajar. Bu, mencari menantu ini soleh yang rajin di subuh berjamaah, payah bu. Payah mana? Iko kadang-kadang saya menantu kau. Guru mengajinya, pakai ini belakang. Bu, guru mengaji, guru MDA, guru TPQ, imam masjid. Jangan gara-gara bu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian, sebaik-baik profesi di antara kamu sekalian, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jangan gara-gara guru mengaji bu. Itu paling istimewa. Doa Ustaz, cari menantu guru mengaji. Kok ada imam nak rancak di komplek awak, kabeh sekali, kabeh arek sekali, jadi yang menantu. Tidak, dah panik membuat, dah panik membarasiannya, babuah pai orang. Maka rugi waktu ibu apa-apa. Maka nanti ibu apa-apa. 2 rakaat sholat sunat fajar, jangan pernah kita tinggalkan. Kadang 10 orang terakhir kau lalai orang. Ya, kadang ibu kau banyak ke kue rumah ni. Kalau panik, tak ada kanare. Kalau lah azan subuh surah, tak ada sholat sunat fajar. Rugi. Ini hanya 2 rakaat. Tapi kadang-kadang kita lalai mengerjakan. Tapi kalau lah istiqomah, alhamdulillah. Kenapa istiqomah ini berat? Karena istiqomah ini awalnya dari dasar suka. Kini mau bertanya dulu. Tadi ada hujan sudah barang ini. Hujan, tapi kemudian dingin. Anak panjang sero ketika hari hujan, hari dingin kini kok. Bu, anak panjang sero ni kok. Sepakat ibu-ibu belakang. Lalu, bilang boleh. Bapak ibu, nio lalu tapi bakal yang kemari. Itu panggilan iman. Yang tadi itu panggilan hawa nafsu, kehendak hawa nafsu. Dalam hati kita 2 yang mengatur. Ada hawa nafsu, ada iman.
Innan nafsu la'ammaratun bisu. Nafsu itu akan mengarahkan kita kepada kemaksiatan, kepada kejahatan, kepada hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini panggilan iman, Bu. Kehendak Allah. Dalam ilmu tafsir disampaikan, menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah, itulah yang ridha. Berbahagia kita di beberapa apa. Banyak orang di luar sini. Banyak orang di luar saja, Bu. Banyak orang di luar saja. Banyak orang di Krasmat perlu saja alatin, Bu. Lagu itu aja cek, Bu. Itu lagi, Bu. Maka jangan sampai kita tinggalkan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Lah selesai, Bu. Alhamdulillah, 3 menit lagi. 4:05 selesai. Banyak, Bu. Lah sholat subuh berjamaah. Ikut kadang-kadang orang lalai. Di mana lalainya? Inyo ndak satu mulai bersama imam takbiratul ihram. Ikut mana kadang-kadang waktu susah istiqomah, Bu. Cubalah kita, cuba ampe puluh kali waktu sholat, indak pernah terlambat, samu takbiratul ihram waktu imam, selesai samunya salam. Lihat pernah itu. Ampe puluh waktu sholat. Kalau ibu apa-apa nampai umrah, tu ada dapat sholat arba'in itu. Begitu disiplinnya aneh. Kadang-kadang awak lalai berjamaah Ustaz. Iya, tapi lah al-fatihah imam baru ada tahu. Jarang kadang-kadang awak kau main tuang ke istiqomah awak sama takbiratul ihram awak imam. Bagi awak yang istiqomah nanti akan diberikan oleh Allah kemudahan kita melintas siratal mustaqim nantinya. Cubalah, Bu. Sampai puluh kali sholat tua 48 harinya. Tapi kalau lah sekali batal, ambil wali itu ambil dia. Itu coba, Bu. Ya, karena itu sepele, Bu. Tapi berbeda pahalanya derajat orang yang sama mulai takbiratul ihram dengan imam dibandingkan orang yang terlambat belakangan. Itu makanya di beberapa apa? Sama yang khatib Jumat, khutbah Jumat, jamaah pertama itu sama nilainya ya dengan menyembelih seekor unta. Di belakang sudah itu sama dengan menyembelih seekor sapi. Belakang sampai sebutir telur. Kemudian itu perbandingannya pada sama-sama berjamaah. Maka mari kita cari peluang ini dulu. Selanjutnya sudah sholat subuh berjamaah, banyak orang yang tagak, ya, banyak orang yang tagak langsung pulang. Ditaruh menit itu belum. Orang mengajar surat tarawihnya. Padahal ada majlis taman surga yang luar biasa, yang diturunkan malaikat yang hadir di majlis itu. Mana? Majlis ilmu. Malam ada majlis ilmu. Tadi kata Ustaz, di itikaf ada majlis ilmu. Ba'da subuh ada majlis ilmu. Kenapa kita tinggalkan? Allah turunkan malaikat, Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan berkah rahmat yang berlimpah. Kemudian Allah viralkan kita ke penduduk langit. Sangat rugi sekali, Bu, ketika kita tidak hadir dalam majlis ilmu. Bayangkan ibu dan bapak, Nabi Musa saja disuruh oleh Allah untuk menuntut ilmu sangat jauh, menemui Nabi Khidir hanya untuk mencari ilmu sabar. Kita olah dakik dan rumah kamu saja amal-amal lagi untuk ilmu. Pada pengurus sudah berusaha payah, ya. Malam ada majlis ilmu, subuh ada majlis ilmu, zuhur ada majlis ilmu, iktikaf ada majlis ilmu. Tinggal awak benar kadang-kadang yang tak sabar, tak ikhlas, tak suka. Ini dasar suka. Kalau suka ada dalam hati ini, tak ada yang berat, tak ada yang jauh, tak ada yang sulit. Akan semuanya akan mudah. Kalau perasaan di hatinya sudah ada dasar suka lagi. Baik ibu apa-apa. Ini banyak sunnah-sunnah kadang-kadang didalaikan oleh hamba-hamba Allah di 10 malam terakhir ini. Kemudian selanjutnya ada juga tiada hari kadang-kadang lupa baca Quran, ya. Padahal Al-Quran adalah mulia, diturunkan di bulan mulia kepada hamba Allah Nabi Muhammad yang mulia. Kita saja kadang-kadang tak baca Quran, ya. Kalau ini baca Quran itu sudah sampai juz 22 hari ini atau juz 21. Kalau ini buka ya. Halunya Ustaz, sibuknya lah. Anda bisa 1 juz sehari, setengah juz sehari. Setengah juz itu kan 10 halaman. Bagi 5 waktu sholat 2 halaman. Tidak bisa juga setengah halaman sehari atau sehalaman sehari. Tidak bisa
setengah halaman. Tidaknya bisa sebaris. Tidaknya bisa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Tidaknya bisa saya kok minta surah ini kok. Tidaknya bisa Ustaz. Nah, jadi mula. Ambil Al-Quran tu, esek saya, tak ambil. Tidaknya bisa. Canggihnya Al-Quran tu, baiklah. Itu nampak ringan tu. Padahal Al-Quran ini adalah petunjuk. Awak tahu sebenarnya, tapi tak kita jadikan petunjuk. Jangankan jadikan, membaca saja. Jangan sampai kita rugi dalam bulan Ramadan tidak baca Quran. Terakhir, berinfak. Rajin-rajin berinfak. Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini infaknya lebih deras, lebih kencang dibandingkan air yang mengalir. Kini yang buat tes di bulan apa? Ada kota infak, sekali-sekali ada kota infak. Masjid-masjid lain ada kota infak lalu menurut awak. Awak ambil dompet, pitih awak ada dua warna, pitih merah cie, pitih hijau cie. Mana paling capek diambil? Mana paling capek tangan awak ambil untuk berinfak? Pitih hijau. Sepakat kita ya, sepakat. Pitih itu 3 warna. Pitih 100, pitih 20.000, pitih 5.000. Mana paling capek dan dia? Mana paling capek dan dia? 5.000. Maka semakin turun harga itu. Ada pitih awak sampai warna 100.000, 20.000, 5.000, 2.000. Ada pitih 1.000 buah hampir sampai dari mana dia? Mana dan dia, pitih 1.000. Bako itu, itu nampak luak duduk anak sini. Bagus tak? Bako orang mampir nang ketek. Dari dulu sampai kini pikiran awak, nanti pikir awak berinfak itu yang penting kecil. Itu rindu begini. Gini diubah lagi. Awah yang penting sedang ikhlas, yang penting besar ikhlas. Itulah. Kalau yang penting kecil ikhlas, ketika membuka dompet, yang penting kecil ikhlas, yang penting kecil ikhlas. Mencari pitih ketek, merasai pitih 1.000 keluar. Pitih 100 pun tak pernah keluar. Yo nak kata biru dah waktu. Ya, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya. Utsman bin Affan menginfakkan 100 ekor unta. Lu nak tahu apa ini? Yo kadang-kadang payah lu infak. Datang maki ke rumah, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah aku bakalan anak tak dekat rumah. Habis lah ditebuk, jangan awak cara itu. Habis sedikit. Ya. Maka ini Bu, Ramadan sebentar lagi akan berakhir meninggalkan kita. Ya. Rajin-rajinlah berinfak. Ini banyak donatur, untuk iktikaf, donatur takjil, donatur sahur, donatur alai. Jangan sampai tak satu awak, baik di masjid kita ini maupun di masjid komplek kita dimanapun kita berada. Rugi kalau kita nak berinfak di bulan Ramadan ini dilipat kali ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala 700 kali lipat, tambah lagi, maka rugi sekali. Ya, ini amalan-amalan sunnah kadang-kadang kita melalaikannya. Lupa saya awak. Kadang ada orang berpikir medeko, nyupai ke Jakarta. Kalau ada orang minta infak tu, maaf ya aku besok berinfak di Al-Hakim di Padang, kan rugi waktu. Di masih ada peluang berinfak, aja Bali, apalagi bulan Ramadan ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita lakukan, mari kita berbanyak, kita istiqomahkan diri kita, walaupun berat, karena balasan sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa abshiru bil jannah, balasannya adalah surga dari Allah. Alladzi kuntum tu'adun, yang disediakan bagi orang-orang yang istiqomah dalam beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Fakta yaumul absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah wa bil ridha wal inayah. Kecil orang Minang, tanah nasi, gili yang lado, abu hubi, uang tawang, goyang patai. Makan mana? Dana kaji, rampuh kadado, masuk dalam hati, karena untuang supaya awak tidak merasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.